menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Target penurunan prevalensi stunting ke angka 14% di tahun 2024 terus dikejar oleh pemerintah melalui berbagai upaya, mulai dari penajaman, perbaikan cakupan, dan kualitas intervensi spesifik dan sensitif, hingga perbaikan sistem pendataan dan pelaporan. Pemerintah juga memastikan keterlibatan aktif berbagai lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga filantropi, mitra pembangunan, dan lembaga swadaya masyarakat. Gerakan bersama entaskan stunting atau BERES yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama kelompok Kompas Gramedia patut diapresiasi. Lebih jauh, ia memaparkan 5 langkah strategis untuk keberlanjutan gerakan dimaksud. Pertama, program ini masih melengkapi apa yang sedang dijalankan pemerintah. Kedua, program harus dilaksanakan di lokasi prioritas yang tinggi prevalensi stunting atau jumlah anak stunting, agar dapat membantu menurunkan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran. Ketiga, program berbentuk aksi nyata yang menyasar langsung pada kelompok sasaran prioritas, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok tersebut. Keempat, ia meminta penerima manfaat dan pelaku di tingkat masyarakat agar ditempatkan sebagai pelaku utama pelaksanaan program. Kelima, strategi keberlanjutan mesti disusun sejak awal pelaksanaan program sehingga masyarakat bersama pemerintah daerah dapat melanjutkan inisiatif yang baik ini. Melalui strategi ini, Wapres berharap semua program dan kerjasama yang terjalin akan terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pemerintah telah melaksanakan program percepatan penurunan stunting selama 5 tahun sejak 2018. Kita punya waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024. Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penajaman, perbaikan, cakupan, dan kualitas intervensi spesifik dan sensitif, hingga perbaikan sistem pendataan dan juga pelaporan. Pemerintah juga memastikan keterlibatan aktif berbagai lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga filantropi, mitra pembangunan, LSM, dan sebagainya. Kita bersyukur hasilnya sudah mulai terlihat, prevalensi stunting bisa diturunkan sebesar 9,2% poin dalam kurun waktu 4 tahun. Penurunan tersebut setara dengan 2,6 juta anak yang dientaskan dari stunting. Saat ini kita tengah menunggu hasil survei kesehatan Indonesia oleh Kementerian Kesehatan untuk mengetahui angka prevalensi tahun 2023 dengan mempertimbangkan berbagai upaya yang dilakukan, dan saya yakin prevalensi stunting akan terus turun secara signifikan. Meskipun kemajuan pelaksanaan program sudah terlihat, tetapi berbagai perbaikan masih harus dilakukan, seperti perluasan cakupan dan peningkatan kualitas intervensi prioritas, terutama untuk jenis intervensi yang cakupannya masih rendah. Pada intervensi spesifik, diperlukan peningkatan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dengan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas kader dan petugas puskesmas untuk pemantauan pertumbuhan dan edukasi. Senada dengan Wapres, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengemukakan diperlukan gerakan bersama dari segenap komponen bangsa untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan juga mencegah terjadinya stunting dalam kerangka menyongsong bonus demografi 2030.
Sebelumnya, PLH Ketua Kadin Indonesia Yuki Nugrahawan Hanafi menyatakan komitmen organisasi Kadin dalam mendukung kerja prioritas pemerintah, salah satunya pencegahan dan penanganan stunting demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yuki menjelaskan gerakan ini dicanangkan pada bulan Oktober dengan alasan mendasar untuk mengingatkan bangsa Indonesia pada semangat Hari Sumpah Pemuda sebagai tonggak penting sejarah Indonesia. Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi, CEO Kompas Gramedia Lili Utama, CEO Andi Budiman Kumala KG Media Indonesia, segenap jajaran pengurus Kadin Indonesia serta perwakilan dari unsur kementerian atau lembaga ataupun dunia swasta. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Mas Deki Badrui, dan Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Muhammad Nasir. Tim Eljen Media melaporkan.